selamat datang di podcast kami. Saya Dewi Tiara. Saya Izky Armian Simanjuntak. Saya Agis Muhammad Akbar. Nah, di sini saya bersama teman-teman akan menjelaskan tentang kasus Dirjen Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Nah, jadi Rafael Alun Trisambodo ini juga melakukan pencucian uang sebesar 50 miliar. Nah, kasus ini bermula dari penganiayaan anak yang dilakukan oleh anak dari Rafael Alun Trisambodo yang bernama Mario Dandi. Nah, mulai dari situ menimbulkan kecurigaan KPK terhadap aset kekayaan yang tidak wajar. Apa aja sih bukti-bukti yang menguatkan yang bisa menjerat Rafael Alun Trisambodo ini? Jadi Rafael Aluntri terbukti melakukan pencucian uang yang pada praktiknya tindakan pencucian uang tersebut melibatkan 6 perusahaan serta 1 perusahaan konsultan pajak. Terdapat juga dugaan bahwa Rafael memiliki saham di perusahaan dan konsultan pajak tersebut. Harta yang dimiliki Rafael Alun lebih tinggi dari Dirjen Pajak maupun dari Menteri Keuangan. Karena kekayaan yang dimiliki melebihi harta kekayaan atasannya yaitu Suryo Utomo dan hampir sama dengan Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Lalu ada fakta-fakta juga nih. Jadi apa saja sih fakta-fakta menunjukkan kebohongan atas laporan tersebut? Fakta-faktanya, fakta lain menunjukkan bahwa ada beberapa aset kekayaan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Indikasi pencucian uang karena ada beberapa aset hasil korupsi yang diatasnamakan orang lain. Telah dilakukan pemberhentian aliran dana ke puluhan rekening yang berhubungan dengan Rafael dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Apa saja sih kejanggalan aset yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo itu? Jadi terdapat beberapa kejanggalan harta dan laporan kekayaan Rafael. Di antaranya yaitu mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario Dandi ternyata atas nama orang lain yang bertempat tinggal di Bilangan, Jakarta Selatan. Lalu ada Harley Davidson yang digunakan oleh Mario Dandi tidak memiliki dan gaya pribadi serta keluarganya tidak sesuai dengan kepatutan dan kepantasan sebagai seorang ASN. Lalu pada akhirnya Rafael Alun dipecat secara tak hormat pada tanggal 8 Maret 2023. Nah, setelah kasus ini bagaimana sih nasib jabatan yang dipegang oleh Rafael Alun Trisambodo? Pada akhirnya Rafael Alun dipecat secara tak hormat pada tanggal 8 Maret 2023 dengan jabatan terakhirnya, yaitu sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DIP. Menurut kalian kasus ini berdampak nggak sih ke kepercayaan publik terhadap Dirjen Pajak Kemenkeu ini? Sangat berdampak. Nah, kalau berdampak, cara mengembalikan kepercayaan publiknya tuh gimana sih? Maka perlu adanya proses reformasi birokrasi dan tata kelola pajak, karena dapat diyakini bahwa sebagian besar pegawai DJP masih menilai dengan jujur dan berintegritas. Jika dilihat dari jumlah pegawai DJP yang lebih dari 45.000 pegawai, maka pegawai data yang berisiko itu sangat kecil. Hanya oknum-oknum yang bukan merupakan kerja profesional yang tergoda untuk melakukan tindakan tersebut. Masyarakat juga harus bijak dalam menilai dan menganalisis kasus viral yang terjadi. Jangan langsung menganggap bahwa semua pegawai DJP itu korupsi karena seperti diketahui bersama bahwa pajak merupakan darah bagi negara sebagai tubuhnya. Sehingga tanpa adanya kerja optimal dari mereka dapat dipastikan negara ini akan oleng. Oke, sekian podcast yang singkat dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Dadah.